Saya kira ini satu konsep baru untuk proyek pemeliharaan hutan dan pemeliharaan tanaman hortikultura umur panjang maupun tanaman perkebunan umur panjang di lahan kering NTT. Pada umumnya lahan-lahan kering di NTT itu kelembaban tanahnya rendah. Tingkat kesuburan rendah karena topsoil itu hanya 5 sampai 7 cm. Itu yang pertama. Yang kedua itu selama ini tanah selalu kasih makan kita. Nah kalau dia kasih makan kita berarti karena dia punya makanan kan. Tetapi kalau kasih makan kita terus kan tanah semakin kurus. Saatnya kita mulai bicara kita kasih makan tanah. Ya, kan? Kasih makan tanah itu hal yang sangat filosofi dalam pertanian. Saya kira belum banyak orang bicara tentang memberi makan tanah. Selama kami hidup, kita mengkonsumsi sesuatu dari hewan, dari tanaman, dan benda-benda itu dikasih makan oleh tanah. Sehingga di dunia, apalagi NTT, tanah semakin kurus. Jadi saya kira dia aja memberikan makan. Kalau begitu sekarang kita harus bersepakat kembali memberi makan tanah. Gimana caranya proyek memberi makan tanah? Yaitu konsep, yaitu kita membuat lubang tanam air dan tanam kompos. Kenapa perlu dibuat lubang? Agar air hujan yang jatuh itu dia benar-benar terarah. Di antara dua tanaman, Anda lihat. Yang kita sudah menghitung zona perakarannya. Jadi harapkan menciptakan kelembaban dalam tanah dengan air hujan yang jatuh. Kalau kita tidak bikin lubang, air itu tercecer. Tapi kalau kita bikin lubang, ini saya bisa lihat, ini benar-benar terarah. Ini lubang semua, lubang. Dalam lubang ini kita memberi kotoran hewan, kotoran ayam, sapi, babi, mungkin juga kotoran manusia, dan cincangan-cincangan seresah dari sisa tanaman, limbah tanaman. Itu ribuan ton yang selama ini orang hanya buang dan dibakar. Saat kembali kita cincang dan kita kasih masuk ke dalam tanah, kita lihat. Ini dari kotoran hewan. Ini kotoran hewan. Yang kita campur dengan seresah-seresah tanaman yang kita cincang. Nah, ini kita kasih masuk dalam tanah. Sehingga satu saat air yang masuk ini bertahan dalam kelembabannya dan dia mempercepat proses dekomposisi menjadi makanan bagi tanaman. Jadi ini kita pupuk ini proyek jangka panjang, long time project ini. Proyek kasih makan tanah ini. Kasih makan tanah itu dengan kita beri apa? Beri air dan beri kompos. Sebab dalam proses alamiah, proses dekomposisi, tanah kembali menghasilkan gizi-gizi yang baik untuk memberi makan kepada tanaman dan hewan, akhirnya manusia dapat mengkonsumsinya. Ya, kalau proyek ini tidak dilakukan di dunia, apalagi khusus di lahan kering, maka satu saat produksi kita menurun jauh sekali. Kenapa perlu diberikan lagi tutupan rumput sebagai cover di sini? Agar menjaga kelembaban tanah. Sehingga air yang sudah masuk itu, pada saat datang sinar matahari, tidak menguap. Kalau kita biarkan saja hujan itu berada di antara 7 sampai 8 cm dari permukaan tanah, begitu datang sinar matahari, dia menguap lagi. Pada lahan kering, kita harapkan ada kelembaban tanah. Dan semua hutan dan tanaman umur panjang dan padang rumput sebenarnya membutuhkan yang namanya kelembaban tanah. Secara alamiah, alam tidak bisa melakukan ini. Harus ada rekayasa teknologi dari manusia. Maka hari ini saya launching lagi setelah lubang tanam air yang menampung air dari
permukaan rumah, dari banjir. Sekarang kita launching model tanam air dan tanam kompos di antara tanaman-tanaman perkebunan. Di antara tanaman pisang, di antara tanaman kelapa, di antara tanaman kemiri. Jadi kita sudah menghitung zona perakaran. Satu saat kalau kompos ini melapuk menjadi pupuk, dan akar-akar tanaman ini akan mencapai pupuk itu secara alamiah. Itu memang sudah sifat dari tanaman. Ya, dalam proyek jangka panjang, kita namai proyek ini adalah proyek memberi makan pada tanah. Hingga satu saat tanah kembali memberikan makan kepada manusia atau makhluk hidup. Sekian dan terima kasih.